Selamat malam pendengar sekalian. Saya Dr. Sivan Ansan Liao dan saya mengucapkan selamat bergabung dengan saya dalam acara Mutiara Kebenaran. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya Anda pada malam hari ini? Saya harap Anda baik-baik saja, karena pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita dan kita ingin masuk ke dalamnya, kita ingin membacanya, kita ingin merenungkan dan mendapatkan kebenaran-kebenaran. Karena kebenaran dalam acara ini dihargai dengan sangat mahal sekali. Kita sangat menjunjung tinggi kebenaran. Oleh karena itu acara ini bernama Mutiara Kebenaran. Masih dari studio kami di AM 828 Radio Berita Klasik. Saya Dr. Sivan Einstein Liao akan mengajak Anda. Sebentar kita akan berdoa, kita akan meminta pertolongan Tuhan, dan setelah itu kita masuk ke dalam pembahasan kitab Imamat. Acara Mutiara Kebenaran, bagi Anda yang belum banyak mengenalnya, adalah acara yang akan membahas kira-kira satu pasal per hari, per jam, dari firman Tuhan, mulai dari Kejadian sampai dengan Maliaki. Oke, saat ini kita sudah sampai ke dalam kitab Imamat, kitab yang ketiga, dan kita sudah di bagian-bagian akhir dari kitab Imamat ini. Kita sudah sampai pada malam ini ke dalam pasal yang ke-25. Kalau Anda sedang mendengarkan acara ini melalui radio Anda, ketahuilah bahwa semua sesi-sesi atau pembahasan pasal-pasal ini juga direkam. Dan kalau Anda ingin mendapatkannya dalam bentuk CD yang sudah kami produksi dengan baik dan dengan menarik, maka Anda bisa membelinya dengan harga sekitar 25.000. Pada saat saya sedang merekam ini, harganya sekitar 25.000. Anda bisa mendapatkan 25.000 per CD di toko buku Grafe, atau Anda bisa mengunjungi website Grafe di www.grafe strip ministry ministry.org. Baik, mari kita membuka Alkitab kita ke dalam Imamat pasal yang ke-25. Dan sebelum kita membahas pasal ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, puji syukur ya Tuhan, Engkau yang begitu baik kepada kami, dan Engkau yang menyediakan segala apa yang kami perlukan, mulai dari hal yang terpenting dalam hidup ini, yaitu keselamatan melalui Yesus Kristus yang telah mati dan menyediakan jalan keluar dari dosa. Tuhan, Engkau yang kiranya memimpin kami, Engkau yang kiranya sertai kami ketika kami merenungkan firman-Mu, agar kami semakin mengertinya dan kami dapat melakukannya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah, mari kita melihat. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 terlebih dahulu, dari Imamat pasalnya yang ke-25. Oke, saya bacakan. Imamat 25 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun ini harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masuk ke dalam pasal yang berbicara mengenai sabat di sini, tetapi bukan sabat yang biasa, melainkan sabat tahunan. Jadi kalau Anda memperhatikan kitab Imamat secara keseluruhan, Anda akan mendapatkan penekanan yang sangat besar pada angka 7. 7 hari dalam satu minggu, dan pada hari yang ke-7 ada sabat, sabat hari, sabat mingguan. Kemudian di pasal 23 kita juga sudah melihat pada bulan yang ke-7 dalam kalender Israel, itu ada satu bulan yang sangat khusus, di mana pada bulan itu banyak terdapat hari raya. Jadi itu bisa dikatakan sebagai bulan yang sabat, saudara. bulan di mana ada khusus di tanggal 1-nya ada perayaan tahun baru,
peniupan trompet, peniupan serunai. Tanggal 10-nya ada hari raya pendamaian. Kemudian di pertengahannya ada hari raya Pondok Daun yang berlangsung 7 hari. Jadi ini semua membuat bulan ke-7 bulan yang sangat spesial, bulan Sabat. Jadi ada hari ke-7, ada bulan ke-7, dan sekarang Tuhan juga menyatakan ada tahun yang ke-7. Dan tahun yang ke-7 ini adalah Sabat, tahun Sabat. Dan pertama-tama kita harus sadar dulu bahwa aturan mengenai Sabat ini adalah aturan yang bersifat seremonial dan sipil. Artinya, ini tidak mengikat kita sebagai orang percaya pada hari ini. Ini adalah suatu perintah yang khusus diberikan kepada orang Israel. Dan bukan hanya khusus pada orang Israel, pun dalam kondisi yang khusus, yaitu ketika mereka berada di tanah Kanaan. Sampai dengan kalian masuk ke pasal ini, kalian akan mendapatkan kapan perintah ini harus diterapkan. Kalau kita baca di ayat yang kedua, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Jadi peraturan mengenai tahun Sabat ini khusus untuk orang Israel, khusus untuk mereka saat mereka tinggal di negara Kanaan atau di tanah Kanaan. Bahkan peraturan ini tidak bisa mereka terapkan langsung ketika mereka masih di padang gurun. Mereka tidak mungkin bisa mengistirahatkan tanah karena mereka memang tidak bercocok tanam pada saat mereka berada di padang gurun. Ini harus menunggu saat mereka berada di tanah Kanaan. Jadi sangat tidak masuk akal kalau ada orang yang ingin mencoba menerapkan ini ke dalam kehidupan gereja pada hari ini. Itu adalah suatu hal yang konyol. Ini tidak diberikan kepada gereja. Gereja tidak ada namanya tahun Sabat, dan tidak ada juga bulan Sabat. Dan sebenarnya gereja juga tidak lagi mengobservasi hari Sabat. Ya. Banyak orang hari ini ingin mengambil separuh-separuh. Ya, misalnya kelompok Advent yang sampai hari ini masih ngotot mempertahankan Sabat. Mereka tidak mau bekerja pada hari Sabtu, mereka kebaktian hari Sabtu, dan mereka sering menyerang orang-orang Kristen yang lain yang kebaktian hari Minggu. Mereka bilang bahwa kita melanggar firman Tuhan dengan tidak mengikuti Sabat. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, saya pernah membaca suatu percakapan yang cukup menarik antara Dr. McGee di Amerika dengan tetangganya yang Advent. Ya, Dr. McGee menceritakan seperti ini. Dia punya tetangga seorang Advent. Orang Advent seperti biasa, mereka masih memelihara sebagian hukum Taurat. Ya, misalnya mereka masih ada makanan haram dan halal. Mereka masih ikut yang namanya hari Sabat. Jadi hari Sabtu mereka tidak mau bekerja dan tidak mau ngapa-ngapain. Dan ada tetangganya ini, orang Advent ini sebenarnya orangnya sangat baik, kata Dr. McGee. Dia punya suatu kebun anggur yang luas sekali dan yang indah. Dan tetangganya ini mereka bertetangga baik sebenarnya. Dan orang ini kadang-kadang membawakan sekeranjang anggur kepada Dr. McGee. Ya, dan ketika mereka diskusi teologi, tentu ya, masalah Sabat ini muncul. Dan si orang Advent ini, yang tetangganya yang punya kebun anggur itu, sering mencoba untuk meyakinkan Dr. McGee untuk menjadi orang Advent. Ya, dan dia berkata bahwa, hei, kalian jangan melanggar firman Tuhan. Ada banyak ayat yang menyuruh kita untuk misalnya melakukan Sabat. Dan Dr. McGee mencoba menjelaskan kepada dia bahwa Sabat adalah suatu perintah seremonial di dalam perjanjian lama dan sudah dihapuskan oleh Yesus Kristus di perjanjian baru. Tetapi orang itu tidak mau mendengar. Akhirnya Dr. McGee menemukan satu cara. Dia berkata begini, apakah kalian mentaati hukum Taurat? Ya, orang Advent itu berkata, ya, kami mentaati hukum Taurat. Apakah kalian mau mentaati Sabat? Ya, kami mau mentaati Sabat, katanya. Tetapi menurut saya, kata Dr. McGee, kalian tidak mentaati Sabat. Wah, orang Advent itu agak sedikit terperanjat. Ya, masa? Dibilang, kami taat Sabat. Ya, justru kalian tidak taat Sabat. Dr. McGee menjelaskan, kalian tidak taat Sabat sepenuhnya, karena Sabat dalam Alkitab bukan hanya Sabat hari, tapi ada Sabat bulan dan Sabat tahun. Lalu Dr. McGee membukakan perikop di dalam Imamat pasal 25 ini kepada teman Adventnya itu, dan dia berkata, lihat di sini ada tahun Sabat, dan menurut peraturan sini kalau kamu mau ikut Sabat dengan sepenuh-penuhnya, maka pada tahun ke-7 kamu tidak boleh mengerjakan apa-apa di ladangmu. Engkau tidak boleh membereskan kebun anggurmu, engkau tidak boleh memberinya pupuk, engkau tidak boleh merantinginya. Nah, apakah engkau melakukan itu? Dan orang Advent itu diam saja. Bahkan kalau kita baca lebih lanjut lagi nanti, pada saat tahun Sabat itu, semua orang bebas untuk makan dari ladang yang dibiarkan itu. Ya, apakah tetangganya yang Advent itu rela pada tahun ke-7? Ya, maka semua orang boleh datang ke kebunnya dan makan, dan ternyata dia tidak rela. Nah, ini menunjukkan, saudara kasih Tuhan, bahwa
sebenarnya memang aturan Sabat ini tidak bisa diterapkan selain oleh orang Israel di tanah Kanaan, dan aturan-aturan ini tidak bisa berlaku di luar Israel. Karena memang Tuhan mendesain peraturan-peraturan ini khusus untuk daerah Israel, ya, di mana ada suatu tanah yang sangat subur dan Tuhan bisa memberkati di sana. Kalau misalnya aturan ini dibuat ya di suatu negara yang cukup kering, misalnya di daerah-daerah dunia tertentu di mana hasil tanahnya tidak terlalu baik, ya mereka bisa mati kelaparan. Atau bagaimana cara menerapkan perintah ini kepada suatu masyarakat yang tidak agrarian, misalnya masyarakat nelayan, apa yang harus mereka lakukan? Apakah selama tahun ke-7 mereka tidak boleh pergi memancing, menjala? Tidak ada satu aturan yang jelas, karena Tuhan tidak pernah memaksudkan aturan-aturan ini untuk diterapkan di luar Kanaan oleh bangsa-bangsa lain. Ini adalah suatu aturan yang khusus diberikan kepada orang Israel, dan khusus juga di tanah Kanaan, di mana negeri yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Nah, jika kita sudah mengerti itu, marilah sekarang kita memperhatikan apa yang bisa kita pelajari dari aturan yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Apa yang kita sebagai orang-orang percaya zaman gereja bisa pelajari di sini. Nomor satu, kita melihat prominennya angka 7 di sini. Ya. Angka 7 memang angka yang sudah Tuhan pakai sejak penciptaan untuk menggambarkan suatu kesempurnaan, menggambarkan sesuatu yang komplit, ya. Karena Tuhan berhenti untuk menciptakan pada hari yang ke-7, bukan karena dia capek, sekali lagi, bukan karena dia letih, tapi karena dia sudah selesai, sehingga pada hari ke-7 dia berhenti, beristirahat. Dan sejak saat itu angka 7 menggambarkan suatu kesempurnaan, keselesaian, ya, kekomplitan. Dan di dalam Imamat banyak sekali angka 7 ini. Satu kitab lain dalam Alkitab yang juga penuh dengan angka 7 ada di dalam kitab Wahyu, saudara kasih Tuhan. Di situ ada banyak sekali 7. Ada 7 meterai yang dibuka, ada 7 roh Allah, ya, gambaran dari kesempurnaan roh Allah. Ada 7 sangkakala yang ditiupkan, ada 7 cawan yang dituangkan. Ada banyak angka 7 dipakai. Memang ya, ini adalah simbologi, dan Tuhan memakai itu semua untuk menggambarkan hal-hal yang konkret, saudara kasih Tuhan. Tetapi bukan berarti kita lalu menjadi orang yang superstitious, yang percaya tahayul, lalu kita orang Kristen angka 7 dikeramatkan, angka 7 kita pakai di mana-mana, seperti misalnya etnis Tionghoa. Ya, saya sendiri etnis Tionghoa, dan saya kadang-kadang tertawa akan tahayul-tahayul yang sering dilakukan oleh etnis kami. Ya, misalnya angka-angka tertentu dianggap membawa hoki, ya, angka 8 biasanya dihubungkan dengan kekayaan karena kemiripan bunyinya. Angka 9 dihubungkan dengan keawetan karena bunyinya. Angka 4 sangat-sangat dijauhi karena mirip-mirip dengan bunyi mati, ya. Ini adalah tahayul-tahayul yang tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Alkitab banyak menggunakan simbologi 7, tapi bukan berarti orang Kristen hari ini kemana-mana misalnya pakai angka 7 lah dan sebagainya. Kita tidak berlaku seperti itu, ya. Kita hanya melihat bahwa Tuhan banyak memakai angka 7 dalam Alkitab untuk menyimbolkan kesempurnaan. Tuhan juga pakai banyak angka yang lain lagi. Angka 12 juga ada angka yang cukup prominent dalam Alkitab. Ada 12 suku Israel, ada 12 rasul dan lain sebagainya. Angka 10 ya sering juga dipakai oleh Tuhan. Ada banyak angka 3 juga dipakai, ya, Tritunggal misalnya. Yesus yang mati 3 hari dan 3 malam. Ada banyak lagi yang seperti itu. Jadi kita melihat di sini ini adalah hal yang bukan untuk dijadikan tahayul, tetapi untuk dimengerti dan diselidiki, dan supaya kita bisa mendapatkan kebenaran yang lebih dalam lagi. Jadi pada tahun yang ke-7 orang Israel disuruh untuk membiarkan tanahnya diam, atau dalam istilah bahasa Inggris fallow, menjadi fallow. Jadi tanah ini didiamkan, dia tidak dibajak, tidak dikerjakan. Dan ilmu pengetahuan modern hari ini telah menemukan betapa benarnya praktek ini, ya, banyak negara, banyak daerah telah secara sangat-sangat kacau menemukan bahwa tanah yang dikerjakan terus-menerus setiap tahun lama-lama tidak akan menghasilkan lagi. Nah, oleh karena itulah di zamannya Abraham, Ishak, dan Yakub kita membaca bahwa tanah Kanaan sekian tahun sekali akan ada kelaparan yang besar. Anda masih ingat ketika kita membahas di Mutiara Kebenaran Kejadian, ya, pernah dalam zaman Abraham satu kali terjadi kelaparan yang sangat besar sekali sehingga dia lari ke Mesir. Ya, kemudian pada zaman dia juga pernah lari ke Abimelek. Pada zamannya Ishak juga pernah terjadi kelaparan, dan zaman Yakub kita masih ingat kelaparan besar yang diprediksi oleh Yusuf yang membuat segenap keluarga Yakub untuk pergi ke Mesir.
Jadi entah sekian lama sekali pasti ada suatu kelaparan besar di daerah Kanaan. Padahal Kanaan adalah daerah yang sangat-sangat kaya, sangat-sangat subur. Mengapa saudara kasih Tuhan? Karena mereka tidak tahu ya, bahwa tanah itu tidak bisa terus-menerus dipakai terus. Nutrisi-nutrisi yang di dalamnya, zat-zat mineral yang terkandung dalamnya lama-lama akan habis, dan tanah itu harus diistirahatkan. Ya, tanah pun perlu istirahat saudara kasih Tuhan. Dan Tuhan memberikan aturan yang sangat bagus di sini. Dan kita melihat bahwa aturan-aturan yang Tuhan berikan biasanya ada aturan-aturan yang sangat berhikmat, yang tidak merugikan umat yang melakukannya, yang nanti belakangan jauh sekali mungkin akan diketahui kebenaran ilmiahnya. Mengapa Tuhan memerintahkan seperti itu baik. Ya, itu akan semakin jelas dan semakin terlihat. Nah, kita dapatkan di sini, jadi pada tahun ke-7 orang Israel diharuskan untuk menghentikan kegiatan tanam menanam, dan mereka boleh melakukan kegiatan-kegiatan lain. Jadi pada tahun Sabat ini bukan bahwa mereka tidak boleh bekerja sama sekali, hanya tanah yang ditenangkan. Ya, mungkin mereka pada saat ini bisa melakukan tugas-tugas yang lain, misalnya kegiatan bangun-membangun, misalnya kegiatan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada banyak hal lain lagi yang bisa mereka lakukan, tapi tanah tidak boleh dikerjakan. Lalu bagaimana mereka dapat makan, saudara kasih Tuhan? Tuhan berjanji akan memberkati mereka, dan pada tahun yang ke-7 itu, tahun Sabat itu, mereka tetap boleh pergi ke ladang untuk memetik apapun, ada mengambil apapun yang tumbuh dengan sendirinya yang tidak mereka bantu di ladang itu. Ini yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-6 misalnya, hasut tanah selama abad Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu. Ya, bahkan Tuhan berjanji akan memberkati mereka sedemikian rupa sehingga tanpa diurus pun, tanpa dibajak dan lain sebagainya, tanpa dan dari tanah yang tumbuh secara alami saja, engkau, ya, budakmu laki-laki, budak perempuan, orang upahan, orang asing yang semua tinggal padamu akan cukup makan. Oke. Nah, apakah orang Israel menjaga dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan ini kepada mereka? Ya, kadang-kadang iya, tapi lebih sering tidak, saudara Tuhan. Dan sayang sekali, ya tentu manusia sangat-sangat tidak puas, dan mereka kadang-kadang menginginkan kekayaan yang lebih dan lebih lagi. Jadi salah satu alasan mengapa Tuhan menuangkan perintah yang satu ini, selain nomor satu tadi secara saintifik, dia memang ingin untuk mengistirahatkan tanah itu supaya tidak terjadi kelaparan dan lain sebagainya. Tapi alasan yang berikutnya lagi adalah Tuhan tidak ingin manusia terlalu tamak, saudara, terlalu tamak. Jadi dengan cara seperti ini, manusia tahu bahwa prioritas utama bukanlah mencari harta. Prioritas pertama bukanlah untuk menumpuk kekayaan sedemikian rupa. Prioritas pertama dalam hidup jauh lebih penting daripada itu semua. Dan Tuhan ingin mengajarkan hal itu melalui ada perhentian-perhentian. Selama 1 minggu ada berhenti kerja 1 hari. Selama 7 tahun ada berhenti menanam selama 1 tahun. Nah, ini adalah hal-hal yang penting untuk membentuk suatu masyarakat, untuk mengedepankan hal-hal tertentu. Nah, ya, tetapi sayang sekali kita telah sedikit singgung tadi, orang Israel tidak selamanya taat kepada aturan itu, sehingga mereka sering membangkang, dan pada tahun Sabat pun mereka terus bekerja. Dan ada resikonya tentu tanah mereka tidak sesubur kalau mereka ikut jalan Tuhan, dan Tuhan sangat marah bahwa perintah-perintahnya dilanggar begitu saja seolah-olah tanpa konsekuensi. Dan akhirnya konsekuensi memang datang. Pada akhirnya mereka harus dibuang dari tanah mereka, dan tanah itu dibiarkan istirahat. Jadi sudah sekian ratus tahun mereka tidak menjalankan Sabat tahunan ini, sehingga akhirnya Tuhan yang memaksa terjadinya Sabat dengan membuang mereka semua dari tanah mereka. Orang Israel bagian utara dibuang oleh Raja Asyur, Yehuda di selatan dibuang oleh Raja Babilonia. Dan fakta ini tercatat di dalam 2 Tawarik. Coba kita buka dalam 2 Tawarik, pasalnya yang ke-36, 2 Tawarik 36, kita akan baca ayatnya yang ke-20 dan 21. Ini berbicara mengenai pembuangan yang terjadi kepada Yehuda. Ini adalah fase terakhir yang orang Israel sudah terlebih dahulu lama sebelumnya dibuang oleh Raja Asyur. Dalam ayat 20, ayat 21 dari 2 Tawarik 36, mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel. Mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani Sabat, sehingga genaplah 70 tahun.
Yeremia telah menubuatkan bahwa orang Israel akan terbuang selama 70 tahun. Kenapa 70 tahun di sini? Rupanya Tuhan melihat bahwa telah 70 kali orang Israel tidak, atau mereka melalaikan sabat tahunan, tidak mengindahkan sabat yang 7 tahun sekali itu. Nah, oleh karena itu Tuhan menghukum mereka bahwa 70 kali, 70 tahun mereka harus terbuang, terusir dari tanah mereka, supaya tanah itu istirahat, supaya tanah itu tenang, untuk membayarkan yang 70 kali yang telah mereka lalaikan. Sungguh suatu hal yang sangat menyedihkan sekali, saudara kasih Tuhan. 70 sabat artinya minimal 490 tahun, ya. 490 tahun mereka memberontak kepada Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, coba kita kembali lagi sekarang ke Imamat pasalnya yang ke-25. Kita kembali ke Imamat pasal yang ke-25. Kita akan melihat sekarang ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13, atau dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-22 saja. Langsung kita baca ayat 8 sampai ayat yang ke-22 dari Imamat pasal 25. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke milik tanahnya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu tetap melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Jadi kita dapatkan di sini, selain dari adanya tahun sabat selama setiap 1 kali setiap 7 tahun, Tuhan menambahkan satu aturan lagi di sini, dan ini yang disebut sebagai tahun Yobel, saudara kasih Tuhan. Jadi ada suatu penekanan pada angka 7, sekali lagi seperti yang kita lihat. Jadi selama 7 tahun atau 1 kali 7 tahun ada 1 tahun sabat. Tapi kemudian setelah 7 kali 7, setelah 7 tahun sabat, jadi sudah 49 tahun, maka mereka harus menambahkan lagi 1 tahun. Jadi kalau kita anggap misalnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam orang bekerja, tahun ke-7 dia harus istirahat, mengistirahatkan tanah. Tahun ke-8 sampai dengan tahun yang ke-13 dia bekerja lagi. Tahun 14 dia mengistirahatkan tanah itu lagi. Itu sudah 2 kali siklus. Kemudian tahun ke-15 sampai dengan tahun ke-20 dia bekerja. Tahun ke-21 siklus yang ketiga dia mengistirahatkan tanah itu lagi. Sampai pada siklus yang ke-7, tahun ke-49 dia mengistirahatkan tanah. Tetapi tahun ke-50 itu tidak istilahnya bekerja lagi, tetapi
mengistirahatkannya lagi. Dan itu adalah suatu tahun yang sangat khusus sekali. Itu disebut sebagai tahun Yobel, saudara yang kasih Tuhan. Dan apa yang dilakukan pada tahun ini? Pada tahun ini mirip seperti tahun Sabat, orang juga tidak boleh untuk menanam atau mengusahakan tanah itu. Jadi terjadi 2 kali Sabat berturut-turut. Ya, sabat tanah berturut-turut. Tahun 49 sudah Sabat tanah. Tahun 50 Sabat tanah lagi. Mungkin ada yang berpikir kalau 2 tahun berturut-turut tidak bekerja, wow, ya apakah orang menjadi malas? Ya sebenarnya bukan menjadi malas, saudara kasih Tuhan. Mereka diharuskan bekerja di tempat-tempat yang lain tentunya. Tuhan ingin mereka misalnya melakukan kegiatan-kegiatan lain. Mungkin ada yang lagi berpikir dari mana mereka bisa dapat makan. Ya, bahkan untuk jangankan 2 tahun Sabat berturut-turut, ya 1 tahun Sabat saja mau makan dari mana? Nah inilah yang tadi sudah kita baca dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Tuhan mengantisipasi pertanyaan ini. Ayat 20, apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukan kami tidak boleh menabur. Tuhan bilang dia akan memberkati orang Israel sedemikian rupa pada tahun yang ke-6, ya, sehingga hasilnya itu bisa dimakan 3 tahun, ya, yaitu pada tahun Sabatnya, ya, kemudian pada tahun yang ke-8-nya, ya, ketika mulai menabur lagi, bahkan sampai kepada tahun yang ke-9-nya. Jadi bahkan ketika sudah mulai menuai pun, ya, mereka masih makan yang lama. Dan Tuhan berjanji untuk memberikan berkat-Nya. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kaya sebenarnya. Tuhan kita pemilik langit dan bumi, Tuhan kita adalah maha kuasa, dan dia bisa membantu kita. Dan kalau kita taat kepadanya, kalau kita menuruti firman-Nya, maka sebenarnya kita nggak usah khawatir, ya, kita bisa dipenuhi kebutuhan kita oleh Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan bagi kita. Nah, khusus pada tahun yang ke-50 ini adalah tahun yang khusus. Bukan hanya dia harus mengistirahatkan tanah, tapi hal yang terutama pada tahun Yobel ini adalah bahwa mereka harus mengumumkan kebebasan. Jadi tahun Yobel dimulai, kita baca di ayat yang ke-9 di situ, ya, pada bulan yang ke-7, ya, tanggal yang ke-10. Jadi pada hari raya pendamaian mereka meniup sangkakala. Ini ada pada tahun yang ke-49, ya, pada tahun yang ke-49 bulan 7 tanggal 10 hari raya pendamaian, orang meniupkan sangkakala mengindikasikan bahwa tahun yang ke-50 itu yang berikutnya adalah tahun Yobel, ya, dan tahun ini tahun yang sangat khusus sekali, di mana semua kembali kepada awalnya, ya, terutama masalah tanah dan masalah perhambaan semua di setting ulang istilahnya, ya. Dan dalam masa ini, pada tahun ini, bukan saja orang bersukaria, tetapi ketika sangkakala berbunyi, itu bagaikan bunyi kebebasan bagi para budak, bagi orang yang telah menjual tanahnya dan lain sebagainya. Itu adalah bunyi kebebasan, karena pada tahun itu semua dikembalikan ke pemiliknya yang asli. Oleh karena itu di dalam ayat 14 sampai 17 Tuhan mengatakan bahwa kalau menjual tanah ini harus diperhitungkan, ya. Misalnya saya menjual tanah, kalau kita hari ini hanya mempertimbangkan strateginya lokasi, kita mempertimbangkan misalnya luas tanah. Tapi kalau orang Israel menjual tanah, ya itu sebenarnya bukan menjual, ya, karena Tuhan nanti kita akan lihat melarang menjual tanah. Mereka menyewakan saja sebenarnya. Jadi menjual tanah di situ sebenarnya menjual hasilnya, karena tanah tidak pernah bisa menjadi milik seseorang untuk selama-lamanya, itu adalah milik Tuhan. Jadi kalau misalnya orang Israel jual tanah, selain memikirkan luas, lokasi dan sebagainya, dia harus memikirkan sudah berapa tahun lagi akan tahun Yobel. Kalau misalnya masih lama, masih 40 tahun lagi tahun Yobel, mungkin harganya mahal, karena selama 40 tahun orang itu bisa mendapat hasil dari tanah itu, harganya akan tinggi sekali. Tapi kalau misalnya tanah itu akan dibeli 1, 2, atau 3 tahun sebelum tahun Yobel, maka harganya akan tidak terlalu mahal, ya, bahkan cenderung agak murah. Karena apa? Orang Israel yang taat, ya, pada tahun Yobel harus mengembalikan tanah itu kepada orang yang bersangkutan. Ini adalah perintah dari Tuhan. Nah, jadi kenapa Tuhan berbuat seperti ini? Saudara kasih Tuhan, ini adalah sebenarnya suatu pengaman sosial yang luar biasa efektif, ya. Banyak negara sudah mencoba bereksperimen dengan berbagai cara untuk mengamankan jaring-jaring sosial, ya. Mereka tidak ingin masyarakat akhirnya terpolarisasi terlalu jauh. Ada yang kaya-kaya sekali, ada yang miskin-miskin sekali. Dan banyak negara yang mencoba melakukannya. Ada berbagai sistem yang ditawarkan, komunisme misalnya,
tetapi itu tidak bisa bekerja ya, karena Alkitab pun tidak mendukung komunisme. Ada banyak orang mencoba untuk membuat Alkitab mendukung komunisme, tapi tidak ya. Komunisme tidak mengakui adanya hak-hak pribadi atau barang-barang milik pribadi, sedangkan jelas di dalam Alkitab banyak sekali alusi atau rujukan kepada sesuatu yang dimiliki oleh orang secara pribadi. Orang bisa punya tanah, orang bisa punya rumah, dan lain sebagainya. Jelas bukan komunisme, tetapi ini adalah sistem jaring pengaman sosial yang luar biasa indah. Lagi pula Tuhan ingin menegaskan, mengajarkan suatu pengajaran rohani bahwa semua tanah itu sebenarnya bukan milik manusia ya. Jadi kalau saya beli tanah lalu bilang tanah ini milik saya, itu hal yang bodoh sebenarnya, karena saya tidak memilikinya terlepas dari Tuhan ya. Tuhan adalah pemilik yang sebenarnya. Coba kita sedikit maju ya di ayat 23 di Imamat 25, walaupun tadi belum kita baca tapi berhubungan. Dikatakan tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Jadi jelas di sini tanah jangan dijual mutlak karena Tuhan pemiliknya, dan orang Israel tidak diperbolehkan menjual tanah lepas, maksudnya jadi milik orang itu selama-lamanya. Tidak, Tuhan sudah membagi tanah itu sesuai dengan suku masing-masing pada awalnya. Dan setiap tahun Yobel, kalaupun terjadi penjualan pembelian sebelumnya, harus kembali lagi kepada yang semula. Dan ini memastikan bahwa setiap tahun Yobel ya, orang-orang yang misalnya sudah jatuh miskin dan sebagainya, mereka bisa mendapat suatu hidup baru, mendapat suatu kesempatan baru ya. Sedangkan orang-orang yang kaya juga tidak dihambat ya, karena toh dia membeli tanah itu sudah mempertimbangkan harga sesuai bahwa tahun Yobel dikembalikan ya. Jadi sama sekali tidak dirugikan juga orang kaya, karena mereka sudah mempertimbangkan ya, harga yang pantas untuk sekian tahun produksi tanah itu dan sebagainya. Yang jelas ini adalah sistem yang sangat bagus tentunya ya. Nah, tentu tidak bisa diterapkan pada hari ini di semua orang ya, karena sekali lagi ini adalah kondisi khusus di tanah Israel, di mana semua orang awalnya sudah dibagi tanah dan sebagainya. Ini juga adalah suatu cara untuk menghentikan inflasi sebenarnya. Banyak negara hari ini bingung bagaimana cara menghentikan inflasi. Kenapa terjadi inflasi di mana duit semakin kecil? Salah satunya adalah faktor tanah, saudara yang kasih Tuhan. Ketika tanah dianggap sebagai komoditas yang bisa dijual mutlak, inflasi pasti terjadi. Karena manusia semakin bertambah, tanah semakin sempit, demand naik sehingga tanah semakin mahal, dan semakin mahalnya tanah. Dan hari ini banyak sekali orang bermain properti, yang menjual beli properti itu adalah salah satu cara untuk memenangkan uang dan sebagainya. Tetapi yang jelas itu akan membuat inflasi, makin lama tanah makin mahal dan barang-barang lain akan ikut makin mahal. Tetapi di dalam sistem sosial di Israel itu ya, ada suatu mekanisme untuk menghilangkan ya inflasi itu sampai taraf tertentu, di mana caranya adalah tanah ini ya. Jadi tanah tidak bisa harganya melonjak setinggi apapun ya, tidak bisa sampai tidak terkendali ya. Karena apa? Ya karena pada ujung-ujungnya dia akan kembali lagi ke pemiliknya, kembali lagi ke pemiliknya. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah tanah ya, kalau kita lihat ya, selain tanah ya, kita akan lihat nanti di ayat-ayat seterusnya, bukan hanya tanah yang harus dibebaskan, tapi perhambaan juga harus dibebaskan. Kalau kita perhatikan sejenak di ayat yang ke-10, pada saat memaklumkan, pada saat sangkakala ditiup, katanya harus ada pemakluman kebebasan di negeri itu. Kita tidak akan membahas kebebasan perhambaan terlalu lama dulu, karena kita akan lihat itu di ayat-ayat seterusnya. Sekarang saya ingin membahas sedikit mengenai istilah Yobel itu sendiri. Kenapa disebut tahun Yobel? Dalam bahasa Inggris disebut Jubilee. Di dalam dunia kekristenan hari ini, Yobel ini sudah dikenal sebagai suatu arti girang atau senang ya. Ya memang jelas orang kalau pada hari tahun Yobel itu tentu akan senang, sangat girang dan lain sebagainya. Tetapi akar kata Yobel sebenarnya dulu bukan artinya girang. Ada dua kata yang bisa menjadi akar kata dari Yobel ya. Kata Yobel itu sendiri memiliki arti bisa berarti tanduk domba jantan ya, yang biasa dipakai untuk sebagai sangkakala. Misalnya di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ya, kata Yobel dipakai dalam pengertian yang demikian. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-13, saya bacakan, tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Ini berbicara mengenai gunung Sinai, tidak boleh meraba gunung itu.
Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati, baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Kata sangkakala di sini berasal dari kata Yobel. Ya. Nah, jadi orang Israel punya beberapa kata untuk sangkakala. Yang paling sering adalah kata shofar, itu adalah sangkakala yang bentuknya agak sedikit panjang, ya, biasa dibuat dari semacam tanduk juga. Ya. Tetapi ada yang disebut sebagai Yobel. Dan dalam Keluaran 19 ayat 13 ini, sangkakala berbunyi panjang. Sangkakala ini maksud adalah Yobel. Jadi tahun Yobel, ya, kata Yobel itu sendiri nomor 1 bisa berarti dari kata sangkakala itu. Dan ini ada hubungannya bahwa setiap tahun Yobel sangkakala harus dibunyikan. Mungkin mulai dari bait suci. Kemudian ada orang di daerah yang agak jauh yang bisa mendengar suaranya, kemudian dia akan meneruskannya, dia meniupnya. Orang lain lagi ada di stasiunkan di ini, dia meniupnya lagi sampai di seluruh Israel bunyi sangkakala itu terdengar. Nah, di dalam Imamat 25 ayat yang ke-9 itu sendiri, lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana, katanya. Kata sangkakala di ayat 9 ini, Imamat 25 bukan dari kata Yobel, melainkan kata shofar tadi. Nah, tapi yang jelas selama tahun Yobel ada sangkakala harus dibunyikan terus-menerus untuk menyatakan tahun kebebasan, kegirangan dan sebagainya. Oleh karena itu Yobel bisa saja diambil dari arti itu. Selain itu kata Yobel juga mungkin berhubungan dengan kata Yabal dalam bahasa Yunani. Kalau benar dia berasal dari kata Yabal, adalah suatu kata kerja yang artinya mengeluarkan, menghasilkan. Yabal ini maka untuk berubah menjadi Yobel itu adalah bentuk partisipalnya. Jadi mungkin ini berhubungan dengan fakta bahwa pada tahun Yobel Tuhan akan membuat tanah itu menghasilkan hasil yang berlimpah-limpah supaya mereka bisa makan sampai 3 tahun dari hasil yang lama. Dan oleh karena itu disebut tahun Yobel, dan juga menghasilkan kebebasan bagi orang-orang. Nah, ini bisa disebut juga sebagai tahun Yobel. Nah, saya coba kita lanjutkan lagi dari ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Ayat 23 sampai ayat yang 34. Demikian firman Tuhan dari Imamat pasal 25. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Ayat 29 sampai ayat 34. Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus, dan dalam tahun Yobel, rumah itu harus bebas. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel, karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Dan padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Ya. Jadi mengenai tanah di sini Tuhan memberikan mekanisme. Sebenarnya sudah dijelaskan tadi, setiap tahun Yobel, setiap 50 tahun ada, bisa dikatakan, reformasi tanah kembali, ya. Jadi tanah dikembalikan lagi ke asalnya, orang kembali ke tanah masing-masing, ya. Yang orang yang jatuh miskin menjual tanah, ya, mendapat kembali tanahnya. Tetapi kalau seseorang menjual tanahnya
pada awal-awal siklus, ya, belum tentu dia cukup umur panjang untuk bisa melihat kembali tanahnya kembali kalau dia menunggu tahun Yobel. Oleh karena itu ada mekanisme-mekanisme lain untuk menebus kembali tanah, dan Tuhan berkata bahwa orang Israel harus selalu membiarkan saudaranya menebus tanah kalau dia mampu, ya. Dan biasanya ini berhubungan dengan kerabat terdekat, ya, misalnya kakak, adik, ya, sepupu mungkin itu yang sudah paling jauh, paman yang bisa menebus tanah itu dari sang pembeli, maka dia boleh menebusnya. Dan sang pembeli harus memperbolehkan hal ini. Dia tidak bisa berkata saya tidak mau menjual, tidak. Adalah hak sang penebus untuk menebus. Nah, kalau tidak ada yang bisa menebus baginya, maka orang itu sendiri bisa bekerja keras, ya, dalam berbagai hal lain mencoba untuk menebus tanah itu, ya. Dan tentu dia tidak membayar full sesuainya, tapi katanya diperhitungkan jumlah tahun yang sudah berlalu. Misalnya tanah itu tadinya dibeli oleh orang lain pada tahun ke-40, ya. Pemilik aslinya bekerja keras 10 tahun. Pada tahun yang ke-30, jadi 40 tahun sebelum Yobel dibeli, ya, orang itu bekerja keras sampai dengan 30 tahun sebelum Yobel mau ditebus oleh orang itu. Nah, kalau dia tunggu sampai tahun Yobel kan masih lama, 30 tahun lagi. Karena itu dia mau tebus, ya boleh. Dan dia harus hitung, ya, oh ini sudah dipakai 10 tahun, orang ini sudah mendapat hasil sekian-sekian kira-kira dari ladang ini, dan saya harus menebusnya tinggal sekian, ya. Nah, ini semua adalah hal yang baik sekali, praktek-praktek ekonomi yang sangat mendukung, baik itu orang-orang yang tidak berada maupun, ya, memuaskan bagi orang-orang yang memiliki uang, ya, tapi yang tidak tamak sesuai dengan Tuhan. Tentu kalau orang itu tamak, ya lain lagi permasalahannya. Mengenai rumah sendiri, rumah itu beda dengan tanah. Rumah di kota, ya, dan rumah tidak termasuk dalam tanah yang dibagi-bagi oleh Tuhan. Rumah ini kalau dalam kota, maka dia bisa dibeli secara permanen, ya. Hanya ada 1 tahun kesempatan untuk menebus tanah itu, ya, atau rumah itu maksudnya, ya. Nah, jadi mereka bisa menebusnya dalam waktu 1 tahun, ya, kalau tidak secara permanen menjadi milik sang pemilik, yang pembeli. Oleh karena itu saya katakan bahwa aturan ini sebenarnya sulit untuk diterapkan di luar dari Israel dan di luar dari zaman simbolik waktu itu, di mana masyarakatnya agrarian. Nah, kalau kita hari ini jarang sekali yang tinggal di desa punya rumah, ya. Kita semuanya, ya, tinggal di kota kebanyakan, dan kita punya rumah, dan tentu tidak bisa untuk dibebaskan kepada orang lain, ya. Nah, ini adalah suatu situasi yang tentunya khusus untuk Kanaan waktu itu untuk orang Israel. Rumah bisa dibeli permanen kecuali rumah orang Lewi. Nah, itu harus kembali kepada mereka karena orang Lewi tidak punya milik pusaka yang lain. Mereka tidak punya tanah untuk dibagi-bagi, ya, mereka bergantung kepada persepuluhan. Oke, saja kita baca sekarang ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-46 terlebih dahulu, ayat 35 sampai ayat yang ke-46 dari Imamat pasal 25. Saya bacakan. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga, uang, atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel. Ia harus bekerja padamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu. Ia bersama-sama anak-anaknya lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara mereka lah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya, dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudak mereka untuk selama-lamanya. Tapi atas saudara-saudaramu orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu
sama yang lain. Kita dapatkan di sini tahun Yobel, salah satu alasannya adalah untuk memproteksi elemen-elemen yang paling miskin dalam masyarakat yang bukan karena tidak mau bekerja, melainkan karena situasi dan sebagainya masuk ke dalam situasi yang buruk. Tuhan tidak pernah menginginkan orang yang malas, dan banyak orang yang jatuh miskin karena kemalasannya. Tapi satu ketika dia sudah miskin, kadang-kadang sulit bagi dia untuk bangkit kembali, bahkan kalau dia mau menjadi rajin sekalipun. Oleh karena itu Tuhan memberikan mekanisme di sini. Pertama, Tuhan menginginkan orang Israel untuk saling berbuat baik satu dengan yang lain. Dan kalau ada di antara saudara mereka yang jatuh miskin, apakah karena kesalahan dia sendiri atau karena bencana alam dan lain sebagainya, maka mereka harus menolong dia, katanya. Mereka harus menyokong saudaramu yang jatuh miskin. Tidak boleh mengambil keuntungan dari kondisinya sengaja karena tahu dia sangat membutuhkan, meminjamkan sesuatu dengan riba, dengan bunga. Ini adalah hal yang jahat. Kalau engkau mau membantu dia, bantulah. Jangan mencoba untuk mengambil uang dari kesulitan orang lain. Nah, tentu ini tidak berbicara ada orang yang sengaja memelintir ayat-ayat ini lalu berkata bahwa kita tidak boleh berhubungan dengan yang adanya bunga. Bahkan ada agama tertentu yang tidak mau memakai bank-bank biasa, mereka pakai bank syariah dan lain sebagainya, di mana katanya tidak pakai bunga. Dan itu adalah kesalahpahaman mengenai apa yang Tuhan inginkan di sini. Bukan berarti tidak boleh ada bunga sama sekali. Mungkin bagi orang yang ingin membuka usaha, melebarkan usaha, dia ingin pinjam uang, dia dikasih bunga, itu adalah hal yang wajar, itu adalah suatu transaksi bisnis. Di sini berbicara mengenai orang miskin yang ingin ditekan. Kalau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut tengkulak. Atau dulu saya SD belajar tengkulak lah, lintah darat lah dan lain sebagainya. Ini nama-nama orang-orang yang sengaja tahu ini orang yang lemah, orang yang miskin, yang biasanya pendidikannya kurang, dan mereka menjanjikan hal yang indah-indah, memberikan uang yang sangat dibutuhkan oleh mereka, tapi dengan riba atau dengan bunga yang tinggi sekali. Ini adalah hal yang sangat Tuhan benci. Jadi orang lain sedang terjatuh, engkau sengaja membuat dia lebih jatuh lagi. Ini sesuatu yang di hadapan Tuhan sangat salah. Jadi kalau ada orang yang jatuh miskin di antara orang Israel, maka dia tidak boleh diperbudak, melainkan harus dipekerjakan, diperhamba. Dan pada tahun Yobel maka dia bisa keluar, atau dia mau menebus dirinya sendiri atau ditebus oleh orang lain. Mungkin ada orang yang berpikir, kenapa Tuhan tidak langsung menghilangkan perbudakan saja? Sebenarnya harus ada mekanisme di mana orang yang berbuat salah bisa membayar kembali kesalahannya. Hari ini ada undang-undang kebangkrutan, dan orang banyak yang menyalahgunakan undang-undang itu sehingga dia telah melarikan uang, yang menghabiskan uang orang sekian banyak. Kita belakangan ini, waktu saya merekam ini, ada kasus Madoff di Amerika, seorang penipu di mana orang invest ke perusahaan dia, dan rupanya uang itu dia bawa kabur dan sebagainya. Dalam hukum yang sekarang ini, orang bisa saya file bangkrut, dan saya mungkin tidak diharuskan lagi untuk membayar semua itu karena saya sudah bangkrut. Tetapi tidak demikian dalam Alkitab. Kalau kamu berbuat salah menyebabkan kerugian orang lain, Anda tidak bisa membayar, Anda harus menjadi budak. Anda harus membayarnya melalui bekerja. Jadi kita lihat, walaupun Tuhan sangat tidak suka dengan sistem perbudakan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain yang penuh dengan kekerasan, di mana manusia tidak dianggap sebagai manusia melainkan sebagai barang, Tuhan sangat membenci itu. Tetapi suatu sistem bekerja yang teratur, di mana orang itu mengabdi kepada tuannya, itu adalah hal yang Tuhan perbolehkan. Dan lama-kelamaan dengan masuknya pengajaran Kristen tentang kasih, tentang menempatkan semua manusia sama di hadapan Tuhan, maka perbudakan itu hilang sendiri. Oke, coba kita baca sekarang ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-55. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak lelaki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama-sama dengan si pembelinya, ia harus membuat perhitungan mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel, dan harga penjualan dirinya harus ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan.
Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktunya masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel ia bersama-sama anak-anaknya. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba, mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, akulah Tuhan Allahmu. Sama seperti manusia tidak bisa memiliki tanah secara permanen, juga manusia sebenarnya tidak bisa memiliki manusia lain secara permanen. Oleh karena itu konsep perbudakan adalah konsep yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan dari awalnya. Tuhan bilang manusia adalah milikku dan Israel adalah hambaku. Jadi mereka sebenarnya harus mengabdi kepada Tuhan. Jadi kita lihat di sini pada tahun Yobel selain pembebasan tanah juga ada pembebasan budak ya, dan ini adalah masa yang sukacita. Sekali lagi tetap ada opsi kalau sebelum tahun Yobel bisa menebus dirinya maupun keluarganya menebus dia, maka dia bisa bebas. Tapi kalau tidak, dia tunggu saja tahun Yobel, maka hari itu dia bebas bersama anaknya. Sungguh hari yang bahagia. Saudara yang kasih Tuhan, hari Yobel ini menggambarkan tentang hari keselamatan kita, hari di mana sangkakala berseru dan kita dinyatakan sebagai orang yang diselamatkan di hadapan Allah Bapa. Dan itu adalah hari pembebasan kita. Kita yang selama ini menjadi hamba dosa. Saudara yang kasih Tuhan, sungguh indah. Hal-hal ini menggambarkan kebenaran firman Tuhan. Kita telah belajar daripadanya. Mari kita merenungkannya dan mari kita melakukannya. Dan saya undur diri dulu. Saya harap kita akan bertemu kembali dalam sesi berikutnya, karena kita hampir selesai dan pada klimaks dari kitab Imamat ayat atau pasal yang ke-26 dan 27. Sampai berjumpa, sampai bertemu kembali. Selamat malam, Maranatha.